Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-269. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-269 kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham. Dan saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham BABP, di mana saham ini mengalami kenaikan yang sangat luar biasa ya. Ini banyak sekali yang request, namun saya tidak pernah membahas karena memang kenaikannya sudah sangat tinggi. Tetapi karena masih terus ada yang meminta, maka ya sudah saya akan bahas ya. Karena saya tahu bahwa pasti ada yang baru masuk nih, baru mulai masuk. Akhirnya sekarang bertanya tuh, BABP gimana? Masih bisa naik nggak? Karena apa, dia baru beli mungkin ya. Takut kalau dia habis beli ternyata turun. Waduh, dalam nih. Jadi pasti ingin bertanya kira-kira seperti apa. Padahal seharusnya sekali lagi konsep seperti itu tuh konsep yang salah. Yang benar adalah ketika kita mau membeli, kita harus menentukan memang apa alasan kita membeli, apa reason to buy kita, sehingga kita tidak bingung, kita tidak langsung panik tanya ke orang lain, habis masuk malah panik. Itu kan lucu ya. Jadi ketika kita mau membeli sebuah saham, kita harus bisa menempatkan diri apakah kita sanggup menerima resiko tersebut atau tidak. Kalau ternyata kita sanggup menerima resiko sebesar itu, artinya kita juga siap dong ketika ternyata ekspektasi kita benar, sahamnya malah turun ke resiko tersebut, ya kita bisa pertimbangkan untuk cut loss. Tapi kalau ternyata kita hanya fokus, ini sahamnya sudah naik tinggi, pasti masih bisa naik lagi. Kalau saya beli sekarang kayaknya besok masih bisa naik puluhan persen, lumayan dapat sehari dapat 20%. Iya kalau naik. Kalau ternyata tidak, besok langsung ARB berjilid-jilid sampai 10 hari. Terus akhirnya apa yang kita lakukan? Wah, mulai chat di Facebook, YouTube, di Stockbit, mulai marah-marah. Bursa kok ARB nggak dibatasi? Sampai 10 hari kok nggak disuspend. Pertanyaannya adalah, ARA kenaikan tinggi itu 35%. Dulu turun 35% juga. Sekarang cuma 7% kan, kalau kali 10 hari kan mungkin jadi 70% mungkin. Itu sama seperti ARB 2 kali. Dulu ARB 3 kali, 4 kali langsung disuspend. Tapi ini kan 10 kali masih normal seharusnya. Jadi siapa yang salah? Kita yang salah menempatkan posisi. Kita masuk di pucuk, kita salahkan orang lain. Itu kembali seperti yang saya katakan tadi malam ya. Mungkin dikutip juga beberapa orang, bahwa jangan sampai kesalahan kita itu kita salahkan orang lain ya. Itu adalah sebuah kebodohan terbesar. Tapi sekali lagi, kalau masih ada yang bertanya bahwa apakah BABP masih bisa masuk, jujur saya pribadi, walaupun dia masih bisa naik lagi, walaupun dia masih bisa ke 1.000, 10.000, 100.000 pun, 1 juta pun, saya tidak akan masuk. Bagi saya begini, ketika kita membeli sebuah saham, maka kita harus punya reason to buy yang jelas, reason to buy yang kuat. Kalau kita berbicara soal BABP, oke, karena dia dapat layanan dari OJK, sudah dapat izin bisa buat digital bankingnya, kemudian dia mulai merestrukturisasi semua lini bisnisnya, kemudian menambah kekuatan di sektor sumber daya manusia dengan mengambil orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya, menduduki mereka ke posisi direktur, dan akhirnya bisa membuat sebuah gebrakan besar di tubuh atau di grup MNC. Jadi semua lini kalau bisa digital. Nah, ini yang membuat saham BABP terbang dari 70 sampai ke 294. Naiknya fantastis ya. Berapa kali lipat teman-teman bisa hitung sendiri. Tetapi yang menjadi konsen saya bahwa apakah kenaikan ini masih akan bisa terus terdukung dengan kinerjanya nanti? Ini kan seperti kita berbicara soal prospek. Apakah ini BABP masih bisa punya prospek ke depannya? Kan kita bisa lihat based on data. Nanti ketika data itu yang berbicara, ketika ternyata data berbicara itu ternyata jelek, maka otomatis harga sahamnya akan adjust, menyesuaikan dengan kinerjanya. Makanya sekali lagi bahwa sebenarnya tidak ada satupun analisa di dunia ini yang dikatakan paling benar. Tapi semua itu saling membantu, saling menutupi. Nah, ketika kita berbicara teknikal, maka ini teknikalnya luar biasa, uptrendnya luar biasa. Tapi ketika kita berbicara fundamental, apakah fundamental sekarang BABP bagus? Tentu orang fundamental menjawabnya tidak. Tapi ada orang lain yang melihat bahwa
di sektor tech, sektor digital itu tidak bisa kita lihat dari kinerja masa lalu. Kita melihat estimasi-estimasi di masa akan datang dengan proyeksi-proyeksi tertentu, mulai dari mungkin akuisisi dari pengguna, mungkin perkembangan dari digitalnya itu sendiri, apakah bisa lebih maju dari pesaingnya atau tidak. Nah, itu kan mereka hanya bisa memprediksi ada kemungkinan kenaikan pendapatan akibat efek itu. Tetapi kenyataan nantinya ketika sudah terjadi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, otomatis kinerja itu mencerminkan ke saham akan adjust sendiri otomatis. Nah, ketika adjust otomatis, kita siap tidak kalau kita tidak punya reason to buy yang kuat? Nah, maka sekali lagi untuk BBP saya pribadi tidak mau masuk. Tapi kalau teman-teman yang masih mau masuk, silakan, itu hak teman-teman. Saya cuma bisa membantu di sini di mana sih level selanjutnya untuk BHBP dan di mana level entry yang menarik. Kalau pertama, pertanyaannya adalah level entry yang menarik, ya sudah kita pakai yang namanya resistance psikologis di 300. Itu kurang lebih ada 6 poin lagi atau 3 tick lagi dia nyampai. Kalau dia bisa menembus resistance psikologis di 300, maka dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Dengan next target kita akan masuk ke area sini ya, 400 sampai dengan 440. Itu areanya. Kenaikan menuju ke sana karena The Golden Cross tidak bisa menunjukkan kenaikan selanjutnya. Dia sudah mentok ya karena kenaikannya begitu tinggi, all time high sepertinya kalau saya lihat. Dan di sini kita bantu dengan Fibo ya, kita tarik Fibo retracement dan ada next target di 161,8, kurang lebih di 400 sampai dengan 440 itu sebagai next target. Tetapi kalau ternyata dia tidak mampu menembus 300, maka apa yang harus kita lakukan? Wait and see atau kita malah tetap entry? Nah, saran saya memang kalau dia tidak mampu menembus 300 ya mending kita wait and see. Wait and see sampai mungkin dia bisa dibanting sampai ke 162. Mungkin kita pertimbangkan masuk di sana. Tapi kalau selama dia masih di harga seperti ini, masih ngambang, belum breakout 300 atau belum turun di ke 162, maka kita penuh dengan ketidakpastian. Ini ada resiko nyangkut yang cukup besar, tapi ada potensi keuntungan yang juga besar ketika ternyata memang dia masih bisa terus naik dengan sentimen positif yang masih banyak. Tapi kalau sentimen itu sudah mulai berkurang, ibarat bensinnya sudah mulai habis, bagaimana dia bisa menanjak tanjakan yang begitu tinggi? Nah, ini kan seperti yang selalu saya katakan bahwa sudut kemiringannya terlalu tajam. Ini ibarat ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau mobil, tanjakan seperti ini dia butuh apa? Tenaga yang begitu kuat. Tenaga itu dapat dari mana? Mulai dari bensin, mulai dari cara supirnya menyetir, mulai mengatur semuanya. Tapi kalau ketika di tengah jalan bensinnya habis, sampai di sini bensinnya habis, udah mau nyampe nih, bensinnya habis. Dan kita di sini baru mau numpang, kita kan ini ojek ya, kita numpang, tes, jatuh dia ke bawah, nggak bisa berbuat apa-apa, pasrah kita. Tinggal jatuhnya kita masih bisa hidup atau mati. Begitu juga kembali ke saham. Apakah ketika kita nekat membeli di atas, kita tahu resikonya atau tidak? Kalau kita tahu resikonya, kita sudah bisa menerima resikonya, silakan buy. Tidak masalah, tidak ada yang bisa melarang. Tapi ketika kita ini dengan butanya masuk, beli, tutup mata, yang penting ini besok pasti naik lagi, yang penting besok masih naik, masih pakai kata yang penting ini kayaknya naik lagi, kayaknya naik lagi. Ternyata besok tidak naik. ARB berjilid-jilid. Nangis kan? Pasti pusing kan? Nah, itu yang selalu saya katakan adalah kita harus punya trading plan. Harus punya kemampuan untuk bisa meminimalisir resiko. Harus punya reason to buy yang jelas agar ketika pergerakan harga sahamnya tidak sesuai dengan ekspektasi, kita tidak panik. Kita tahu kapan harus kita keluar. Sehingga kerugian itu yang tadinya seharusnya dalam, tapi kita bisa meminimalisir bahwa oke, kalau memang ternyata dia tidak mampu tembus, saya sudah beli, ya sudah cut loss di level sekian. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan bisa breakout 300, maka 300 itu jadikan resisten, ketika jebol maka jadi support. Ketika teman-teman sudah beli 300, 302, ternyata dia turun lagi, ya sudah langsung cut loss di 294, 296. Tapi kalau ternyata dia naik lagi, ya silakan atur sendiri taking profitnya. Kalau dirasa cukup, ya di TP aja. Jangan sekali-sekali teman-teman berharap bahwa oh ini masih bisa naik terus, sudah untung 20%, masih terus berharap. Sekali lagi ini emiten yang punya volatilitas sangat tinggi dan kenaikannya memang hanya didukung oleh sentimen beritanya saja yang digembar-gemborkan. Apakah kinerjanya mengikuti? Tidak harusnya ya. Belum. Bukan tidak, tapi belum. Mungkin nanti 5-10 tahun lagi mungkin bisa jadi yang lebih baik. Tapi apakah itu kita bisa hold selama itu? Jadi sekali lagi teman-teman tetap harus gunakan rasionalitas kita.
agar kita tidak terjebak dengan kesalahan kita sendiri. Jadi sekali lagi, untuk BABP kalau mau nekat beli ya sudah, mending nunggu breakout di 300 baru beli. Silakan sediakan cut loss kurang lebih di area 294 sampai dengan 296. Target kenaikannya bisa pakai di area 350, 340, 330, 320, 310. Bisa pakai kelipatan 10 10 10 sebagai level resistance psikologisnya. Atau kalau ternyata dia tidak mampu tembus, ya sudah, mending kita coba tunggu di area PBH yaitu di 162. Nah, ini sekali lagi saya jelaskan kenapa orang ketika di harga 70 ini masih sideways itu tidak mau rebutan ambil ya. Ketika sudah terbang seperti ini baru semuanya mau rebutan. Nah, itu takutnya jadi monkey bisnis ya. Nanti akan juga kita jelaskan di webinar. Selanjutnya kita punya saham Roda, di mana ada dua saham ini, Roda dan PG. Itu ada yang request ke saya bahwa tolong dong dibahas saham-saham yang mungkin dengan uang yang kecil juga kita bisa membeli dan kita bisa dapat cuan gitu ya. Jadi oke, dia minta Roda dan PG. Tapi kalau saya pribadi ya, memang bagi saya kita tidak perlu terlalu fokus dengan nominal uang kita. Misalnya kita punya uang 100.000. Oke, kalau kita beli Roda, kita mungkin dapat lotnya lebih banyak ya. Tapi dengan 100.000 juga kita bisa beli, katakan saham seperti BJTM, itu masih dapat satu lot. Hanya orang lebih suka memang cenderung pilih yang kalau bisa yang masih murah lah. Nah, murah ini yang selalu menjadi perbedaan yang cukup kelihatan ya, cukup nampak, karena persepsi orang tentang murah dan mahal itu ternyata dilihat dari angkanya. Ya, kalau di harga 1.000 itu artinya mahal ya, kalau di harga 89 artinya murah. Padahal setiap level itu punya yang namanya evaluasi masing-masing ya. Bisa dikatakan mahal karena apa, bisa dikatakan murah karena apa. Memang kita harus membandingkan dengan industri sejenis, tapi bukan berarti angkanya itu kita bisa ujuk-ujuk bilang itu mahal ya. Apakah BBCA di harga 30.000 mahal? Apakah di 20.000 mahal? Apa di 10.000 mahal? Jelas kalau di 10.000 saya yakin semua investor borong BBCA. Saya yakin. Tapi sebagian orang bilang, oh itu masih mahal 10.000, harus keluarkan uang 1 juta mungkin ya. Baru bisa dapat beberapa lot ya. Tapi sekali lagi tetap akan saya bahas. Yang penting teman-teman harus tahu, memang harus bisa memilah-milah mana yang baik, saham yang bagus, mana saham yang tidak bagus. Sekali lagi, Roda naik 3,48% di harga 89, di mana saham Roda ini sedang berjuang untuk konsolidasi, bertahan di area pentingnya, area support saat ini di 88. Dia sudah tembus di hari ini, namun setelah itu turun. Kemudian kemarin dia coba lagi, namun berhasil ya, dia bisa bertahan tipis 1 tick di atas PBH. Ada indikasi, masih ada indikasi bahwa Roda masih bisa terus melanjutkan kenaikan dengan next target ke 95 dan target jauh menuju ke 110. Dengan syarat adalah dia bisa kuat dan bertahan di atas 88. Kalau ternyata dia tidak mampu kuat dan bertahan di 88, ya ada potensi dia bisa terus melanjutkan penurunan ke 65. Ini target penurunan atau target ke area support. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, hati-hati. Kalau misalkan dia bisa kuat dan bertahan di atas 88, maka 8889 bisa sebagai area beli. Cut loss kurang lebih 86, target ke 95. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu bertahan lagi di 88, mending wait and see. Dan kita tunggu lagi di area 6566 sebagai titik untuk kembali membeli saham ini. Selanjutnya kita punya saham PG, di mana saham ini naik 6,52% di harga 147. Kalau kita perhatikan bahwa saham ini mengalami sideways, kemudian tiba-tiba terbang, setelah itu dibanting, dan dia kemudian mengalami kenaikan lagi. Secara risk reward indikator sudah menunjukkan medium. Saat ini dia dekat dengan area pentingnya ya. Ini area support di 131, sedangkan dia di 147, artinya kurang lebih ada 16 poin ya, ada 16 tick ya kalau tidak salah ini, dan ini cukup jauh dari support ya. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka di sini ada yang namanya gold line ya. Di sini ada gold line. Pertimbangkan buy on breakout ketika dia melewati 148, target ke 189. Kalau dia tidak mampu breakout 148, ya mending tunggu lagi di 131. Kalau misalkan opsi pertama breakout 148, ya langsung beli 148 149, target ke 189, cut loss kurang lebih di 143 144.
Tapi kalau ternyata tidak mampu breakout di 148, ya sudah, mending tunggu lagi di 131, 132. Oke, sebelum kita lanjut ke saham selanjutnya, maka sekali lagi teman-teman, kembali saya mengingatkan yang belum mendaftar di webinar 2-in-1 Bandarmologi 101 plus belajar valuasi saham, teman-teman bisa segera melakukan pendaftaran dengan cara klik bit.ly/joranbandar atau klik link di deskripsi ini. Teman-teman bisa melakukan pendaftaran di sana, di mana open registrasi dimulai dari tanggal 3 sampai dengan 30 Juni 2021. Kemudian live webinarnya nanti akan diselenggarakan tanggal 3 dan tanggal 4 Juli 2021 melalui online Zoom. Dan teman-teman selain mendapatkan Bandarmologi 101 dan belajar valuasi saham dari orang-orang hebat ini, teman-teman juga mendapatkan spesial bonus 100% ya, free one month TGC Premium senilai 150.000. Ini dibantu oleh The Golden Cross, dikasih secara cuma-cuma oleh The Golden Cross. Teman-teman bisa akses gratis. Nanti setelah teman-teman mendapatkan akses gratis, rencananya di bulan Juli juga, mungkin pertengahan atau akhir Juli, kita akan melaksanakan mini webinar, di mana mini webinar ini hanya bisa diikuti oleh premium member. Nah, teman-teman kalau daftar di ini, teman-teman bisa dapatkan akses ke dalam grup premium dari The Golden Cross, dan nanti di sana ada dapat chart seperti yang biasa saya pakai, kemudian ada dapat PBL yang misalnya saya informasikan yang dekat-dekat PBL, dan juga teman-teman akan mendapatkan sekali lagi akses ke mini webinar tersebut. Di mini webinar nantinya itu akan diselenggarakan gratis, tapi hanya untuk yang premium member. Karena apa? Nanti di sana kita akan mengajarkan bagaimana cara memaksimalkan, bagaimana cara menentukan saham mana yang harus kita beli menggunakan fitur-fitur yang ada dari The Golden Cross. Jadi manfaatkan momentum ini, jangan sampai teman-teman kehabisan tiket masuk ke dalam live webinar 2-in-1. Karena apa? Karena harganya cuma 123.000, tapi bonusnya bisa sampai ratusan ribu. Jauh lebih tinggi daripada yang bisa teman-teman bayarkan. Sehingga seharusnya kalau orang yang punya logika bagus, dia pasti melihat ini adalah sebuah keuntungan yang baik. Karena apa? Selain menambah ilmu, dia mendapatkan akses dan juga bisa menambah koneksi. Oke, selanjutnya kita akan ke saham INKP dan Tekim nantinya, di mana Tekim INKP sudah pernah kita ulas. Kalau teman-teman mau nonton bisa dilihat lagi review-review sebelumnya, bahwa memang ketika waktu itu dia tidak mampu bertahan di level-level pentingnya, maka kita mending tunggu di area PBL. Saat ini dia closing minus 2,74% di harga 8.900, di mana di level penting ini dia masih berada di resiko medium, antara dia mau naik lagi ke PBH atau ternyata dia turun. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka di sini ada support bantuan sebenarnya, yaitu di 8.700. Selama dia masih kuat dan bertahan di atas 8.700, oke, boleh-boleh saja sebenarnya membeli. Tetapi kalau ternyata jebol di bawah 8.700, ya mending kita wait and see, tunggu lagi di area 8.050. Ini jauh lebih menarik karena ini area support paling kuat. Kita coba beli di sana. Tapi kalau ternyata kuat dan bertahan, maka targetnya adalah menuju ke resisten terkuat di 10.275. Itu sebagai target TP. Tetapi kalau misalkan teman-teman melihat bahwa ternyata dia tidak turun di INKP, malah naik terus, maka kita beli saat dia breakout di level 9.000 ya, itu sebagai level resisten psikologisnya. Beli buy on breakout di 9.000, TP1 di 9.300, TP2 di 10.275. Selanjutnya Tekim ya, dengan pola yang hampir persis, hampir sama, juga sama minus 2,02% di harga 9.725. Kalau kita perhatikan bahwa memang Tekim juga masih berada di level yang menurut saya level medium. Indikator juga menunjukkan hal yang sama, di mana dari harga saat ini menuju ke level PBL itu jaraknya cukup jauh, kurang lebih 625 poin. Dan di sini kita bisa pakai namanya titik bantuan ya untuk kita entry. Ada 9.500 di sini, 9495, kurang lebih 9.500. Itu bisa teman-teman pakai sebagai support bantuan. Kalau ternyata bisa kuat dan bertahan, dia mungkin turun ke 9.600, 9.575, silakan pertimbangan untuk entry. Tapi setelah teman-teman masuk, dia turun lagi, ya sudah, silakan pasang 3 tick dari level 9495 ini. Silakan cut loss. Tapi kalau ternyata bisa kuat bertahan, maka ada peluang dia technical rebound dengan target ke 11.550. Tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak turun dulu ke 9495 malah naik, maka di sini ada resisten bantuan, resisten terdekat yaitu di harga 10.000. Kalau ternyata bisa breakout di 10.000, silakan buy, cut loss kurang lebih di 9.700 dengan target adalah yang sama menuju ke 11.550. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 269 hari ini adalah saham Kras, di mana saham ini ditutup minus 0,74% di harga 675.
setelah mengalami kenaikan yang luar biasa, bisa breakout dari area PBH di 655. Sayang sekali Crush kemudian mengalami konsolidasi koreksi, walaupun koreksinya tidak besar. Tetapi yang menjadi menarik adalah koreksi ini kurang lebih dia masih berada 20 poin lagi atau kurang lebih 4 tick lagi dari area PBH, area support terkuat saat ini. Sehingga kalau misalkan opsi pertama nih, atau syarat pertama, atau kriteria pertama adalah dia masih bisa ketika dia turun dan masih bisa bertahan kuat di 655, maka silakan pertimbangkan masuk ke syarat kedua, yaitu kita bisa beli dengan range area 655 sampai dengan 665. Itu area belinya. Kemudian batasi cut loss kurang lebih di area 640, 645 dengan target kenaikan ke 700. Tetapi kalau ternyata dia malah turun terus ya, di bawah 655, ya jelas kita tidak mungkin membeli. Kita wait and see terlebih dahulu. Bagaimana kalau ternyata dia tidak turun Kak ke 655? Apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita pertimbangkan untuk wait and see sampai dia bisa naik lagi di atas 675. Jadi ketika dia bisa lewat 675, 680, maka ada peluang besar dia bisa terus melanjutkan kenaikan sehingga kita bisa pertimbangkan entry. Ketika kita ambil entry di 675, 680 dan ternyata dia turun lagi, ya sudah, kita bukan pakai cut loss di 60, 640, 645, tapi kita bisa pasang cut loss di 655, 660. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-269. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.